أحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله تعالى مباركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه لا نبي بعده. ثم أما بعد. أمة الإسلام, kaum muslimin dan muslimah dimanapun antum berada, sesungguhnya kita sebagai hamba Allah yang melaksanakan syariat-syariat Allah dan Rasulnya, ajaran-ajaran yang disampaikan dan diajarkan oleh Rasulnya, sunnah-sunnah yang dianjurkan oleh Rasulnya, maka tentu kita semua menginginkan mampu melaksanakan syariat itu dan mampu menghidupkan dan melaksanakan sunnah-sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Salah satu sunnah yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu an-nikah, yaitu menikah. Namun pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang pernikahan, hak-hak antara suami dan istri, sehingga kalau kita sebagai suami kemudian seorang istri sudah menjalin sebuah rumah tangga, maka hendaklah mengetahui hak-hak masing-masing, sehingga terjalinlah, terbinalah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha." Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 21, dan dari tanda-tanda kebesarannya bahwasanya Allah telah menciptakan dari diri kalian, yaitu azwaja, pasangan hidup, litaskunu ilaiha, supaya engkau tinggal nyaman dan tenang bersamanya, bersama pasangan hidup yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tujuan daripada rumah tangga itu adalah as-sakinah, betul-betul meraih sakinah, meraih ketenangan, meraih ketentraman, meraih kenyamanan. Maka semua kita tentu mendambakan yang namanya keluarga yang sakinah, keluarga yang mawaddah, keluarga yang rahmah. Maka gimana caranya supaya mampu meraih keluarga yang sakinah tersebut? Maka kuncinya adalah takwa kepada Allah. Masing-masing harus bertakwa. Seorang suami harus bertakwa kepada Allah, seorang istri pun demikian, harus bertakwa kepada Allah, supaya masing-masing melaksanakan tugasnya, masing-masing mampu menjaga dan melaksanakan hak-hak antara keduanya. Maka oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan, telah menganjurkan dan telah memberikan kita resep, yaitu bagaimana memilih seorang wanita, seorang pendamping yang akan hidup bersama kita, yang kita bina keluarga yang sakinah bersamanya. Rasulullah bersabda, tunkahul mar'atu li arba'. Wanita itu dinikahi karena 4 perkara. Pertama, li jamaliha, pertama karena kecantikannya. Maka hendaklah seorang suami atau seorang laki-laki begitu mencari pasangan hidupnya, maka hendaklah ia melihat kecantikannya. Melihat kecantikannya. Kemudian yang kedua, wali maliha, kemudian melihat hartanya. Karena harta juga penting. Di dalam berdakwah, apalagi dalam kita hidup di atas muka bumi ini, maka tentu kita membutuhkan yang namanya harta.
Kemudian wali hasabiha, dan yang ketiga kita juga melihat keturunannya, keturunan dari pasangan atau calon yang akan kita nikahi, karena keturunan juga sangat penting. Apakah ia keturunan orang-orang yang soleh, sehingga wanita ini insya Allah akan menjadi wanita yang solehah. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah wali diniha, dan lihat juga agamanya, lihat agamanya. Jadi Rasulullah mengatakan lihat kecantikannya, kemudian hartanya, kemudian keturunannya, dan juga yang terakhir adalah lihat bagaimana agamanya. Kemudian Rasulullah bersabda, fadfar bidzatid din taribat yadak, maka pilihlah wanita yang beragama, yang baik agamanya, taribat yadak, maka niscaya engkau akan mendapatkan kebahagiaan, engkau akan mendapatkan ketenangan. Maka Rasulullah mengutamakan agama, maka diletakkan paling terakhir karena ini yang paling penting dan jarang. Kalau lah kecantikan mungkin banyak, kalau lah harta mungkin juga banyak wanita yang berharta, kalau lah mungkin keturunan mungkin banyak, akan tetapi belum tentu ia beragama yang baik. Maka oleh karena itu Rasul mengatakan fadfar bidzatid din taribat yadah, maka pilihlah olehmu wanita yang baik agamanya, yang solehah, yang bertakwa kepada Allah, niscaya engkau akan mendapatkan kebahagiaan, baik kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Umat al-Islam. Kemudian di dalam rumah tangga juga hendaklah masing-masing saling menjaga hak, kemudian masing-masing saling menghargai. Seorang suami tidak boleh berbuat kasar terhadap istrinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang atau kalian yang berbuat baik terhadap keluarga kalian, dan aku adalah orang yang berbuat baik dari kalian, dan aku adalah orang yang berbuat baik terhadap keluargaku. Ini hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat baik terhadap keluarganya, baik terhadap istri-istrinya, baik terhadap anak-anaknya. Maka kita pun demikian, harus mencontoh beliau. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ada suri tauladan bagi kita. Maka hendaklah kita perbaiki akhlak kita. Kita berbuat baik kepada istri-istri kita, kepada anak-anak kita, supaya betul-betul meraih keluarga yang sakinah, yang mawaddah dan warahmah. Maka orang yang baik, manusia yang baik adalah manusia yang berbuat baik kepada keluarganya. Rasulullah SAW bersabda, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan bergaullah, berbuat baiklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Maka akhlak yang baik sangat dibutuhkan di dalam rumah tangga, supaya kita tidak saling mencela, tidak saling mengumbar aib, menyebarkan aib, akan tapi mampu saling menjaga. Begitu pula wanita. Wanita yang solehah adalah wanita yang mampu terus taat kepada Allah, taat kepada suaminya, dan menjaga hak-hak, dan menjaga harta, dan mendidik anak-anaknya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya ciri wanita yang salihah itu adalah fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Ciri wanita yang salihah adalah qanitat. Pertama, dia taat kepada Allah, bertakwa, taat kepada suaminya. Begitu suami memerintahkan berhijab, maka dia akan berhijab. Begitu suami melarang dia untuk jangan begini, jangan begitu, maka dia akan taat. Kemudian hafizat, wanita yang mampu menjaga harga dirinya, menjaga hak-hak suaminya, menjaga harta suaminya, menjaga anak-anaknya, tidak menyebar fitnah, tidak berghibah dan seterusnya. Maka ciri wanita soleh ini adalah dia taat dan juga mampu menjaga auratnya, mampu menjaga lisannya, menjaga rumah ketika suaminya tidak ada di rumah. Kemudian seorang suami juga hendaknya terus berbuat baik kepada istrinya. Tidak boleh KDRT, tidak boleh kasar, tidak boleh mencaci, dan tidak boleh mencela. Rasulullah SAW bersabda,
Rasulullah SAW bersabda bahwasanya dari Muawiyah ketika bertanya, wahai Rasulullah, apa hak-hak seorang suami yang harus diberikan kepada istrinya? Maka Rasulullah bersabda, idza ta'amta, ketika engkau makan, maka berikan juga istrimu makan. Wa idza tasaita wa idza kasaita fak, dan jika engkau berpakaian, maka berikan juga istrimu berpakaian. Maka ini menunjukkan bahwa kita harus memberikan nafkah kepada istri kita, harus berikan pakaian juga kepada istri kita. Jangan biarkan dia membuka auratnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, hendaklah kalian mempergauli atau berakhlak kepada istri kalian dengan baik. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah mereka dengan pergaulan yang ma'ruf, pergaulan yang baik. Dari tutur katanya harus bertutur kata yang baik, dari sikapnya, tingkah laku harus bertingkah laku yang baik, yang sopan kepada istri kita, supaya kita tidak termasuk suami yang menyakiti istri kita, yang menyakiti istri yang sudah betul-betul mendidik anak-anak, menjaga rumah, mentaati suami. Banyak para suami yang sedikit-dikit kasar terhadap istrinya, atau kadang-kadang mencaci dan mencela istrinya. Padahal Rasulullah mengatakan, fala tadribil wajha, jangan engkau memukul wajah, wala tuqabbih, dan jangan engkau menjelek-jelekkan, wala tahjur illa fil bait, dan jangan kamu hajar istrimu kecuali ada uzur, kecuali di rumah, dan itu pun ada uzur. Tidak boleh kita diam kemudian menghajar istri kita sedangkan tidak ada uzur apa-apa. Maka harus kita jaga akhlak kita kepada istri kita untuk membangun sebuah rumah tangga yang sakinah, yang mawaddah warahmah. Rasulullah SAW berwasiat kepada para suami, istausu bin nisa'i khairan. Dalam Sunan Abu Daud, Rasulullah bersabda, istausu bin nisa'i khairan. Wahai para laki-laki, wahai para suami, istausu bin nisa'i khairan, hendaklah kalian wasiatkan, kalian berbuat baiklah kepada wanita-wanita. Maka hendaklah kalian berbuat baik kepada wanita-wanita. Artinya Islam betul-betul menjaga kemuliaan wanita. Islam, syariat agama Islam betul-betul bagaimana kita menghormati wanita, kita menjaga wanita, melindungi wanita, tidak boleh mencaci maki, tidak boleh memukul kalau tidak ada uzur. Artinya ketika istri itu pun, ketika istri salah, ketika istri khilaf, maka Allah mengatakan fadribuhunna, maka pukullah mereka. Namun ulama menjelaskan pukul di sini itu pukulan yang tidak mencederai. Pukulan yang kalau memang ada uzur boleh dipukul, namun jangan memukul wajah. Karena Rasulullah melarang wala tadribil wajah, dan jangan memukul wajah. Boleh memukul, itu pun litta'dib, pukulan-pukulan yang mendidik, seperti memukul tangannya, memukul kakinya, dan itu pun menggunakan alat-alat yang tidak mencederai. Maka raihlah kesakinahan itu, raihlah yaitu kemuliaan, raihlah rumah tangga yang sakinah, yang mawaddah, yang rahmah, yaitu yang sakinah, yang tentram, yang tenang, kemudian mawaddah, kemudian ada cinta dan kasih sayang, warahmah, dan ada ar-rufah, ada kemuliaan di dalamnya, ada kelemah lembutan, sehingga rumah tangga menjadi rumah tangga yang baik, rumah tangga yang seperti Rasulullah contohkan kepada kita, itu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Maka mari kita sebagai suami hendaklah menjaga hak-hak istri kita. Kewajiban kita adalah untuk mencari nafkah, untuk memberikan nafkah kepada istri kita. Liyunfik dzu sa'atin min sa'atih, hendaknya orang yang mampu memberi nafkah, hendaklah dia mencari dan memberi nafkah kepada istrinya. Dan begitu pula seorang istri, mari hormati suami, kemudian taatlah kepada suami, karena jadilah istri yang salehah, yaitu yang qanitat, yang selalu taat, kemudian hafizat, yang selalu menjaga diri, menjaga harta suami, menjaga anak-anak, menjaga aib, dan tidak menyebarkan aib ke sana kemari, sehingga terbinalah
rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sehingga mampu menghantarkan keluarga ini ke surga kelak. Maka ku anfusakum wa ahlikum naro, lindungi diri kalian dan juga keluarga kalian dari api neraka. Semoga kita semua mampu menjadikan rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, saling menghormati, saling memahami, dan saling menjaga hak satu sama yang lain, sehingga kita juga mampu sama-sama kelak masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu dengan ilmu, tentu dengan ketaatan, dan dengan mengharap petunjuk dan isti'anah, pertolongan dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.